Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Metacast, Metadon Podcast. Jadi di Metacast itu kita akan membahas isu-isu terkini dan akan mengupas semuanya secara tajam silet. Di sini kita juga akan mendatangkan narasumber-narasumber nih yang pastinya kece dan tentunya akan memberi banyak informasi yang bermanfaat. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan menghilang. Perkenalkan, nama saya Naswa Narisa Zanhak dengan dua rekan MC saya, Nisrina Nadifah dan Oktania Ramadhani sebagai tuan rumah Metacast. Halo teman-teman, di sini aku sebagai MC2 yaitu Nisrina Nadifah. Halo teman-teman, nama aku Oktania Ramadhani sebagai MC ketiga. Nah, untuk podcast kali ini, kami mengundang beberapa mahasiswa dari Universitas Airlangga yang tentunya kece-kece dan keren-keren sebagai pembicara. Nah, mungkin kita mulai bisa menyapa para pembicara kita ya. Untuk pembicara pertama ada Kak Novi Mafiratul Adawiyah. Halo Kak Novi. Halo. Nah, untuk pembicara kedua ada Kak Novia Elzira Madanti. Halo Kak Novia. Oh. Nah, untuk pembicara ketiga ada Kak Nur Aini Nova Erlaka. Halo Kak Nova. Halo. Nah, untuk pembicara keempat ada Nur Halisa Syamsi. Halo Kak Halisa. Halo. Nah, yang terakhir ada Kak Nurul Ratna Sulistiawati. Halo Kak Ratna. Ya, halo. Wah, semangat sekali ya para pembicara kita hari ini. Sebelumnya, apakah para pembicara kita kali ini sudah mengetahui topik yang akan kita bahas? Tentunya dong, pada podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai aksi mahasiswa untuk menghapus stigma tentang ODA. Wah, kayaknya topiknya terdengar menarik banget nih. Tapi mungkin sebelum membahas inti dari topik kali ini, mungkin salah satu dari para pembicara bisa menjelaskan stigma itu sebenarnya apa sih? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu stigma. Jadi, stigma adalah sebuah pikiran, pandangan, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang dari masyarakat ataupun juga lingkungannya. Stigma biasanya berupa labeling, stereotip, separation, serta diskriminasi sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri seseorang individu secara keseluruhan. Oke, sederhananya sih stigma dapat diartikan sebagai sebuah label kepada seseorang dari masyarakat sosial karena adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan mereka. Selanjutnya, mungkin ada pendapat dari pembicara lain yang bisa menjelaskan apa itu ODA. ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Jadi kesimpulannya stigma ODA itu sendiri apa ya? Jadi, kalau boleh disimpulkan, stigma ODA sendiri adalah sebuah pikiran, pandangan, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan orang yang menderita HIV atau AIDS dari masyarakat ataupun dari lingkungannya. Dilihat dari pengertiannya sendiri, tentu saja sudah termasuk sesuatu yang buruk ya. Sebenarnya stigma apa aja sih yang sering direkatkan oleh masyarakat pada orang dengan HIV/AIDS? Tentunya banyak ya, seperti ODA bertanggung jawab penuh akan penyakit yang dideritanya. ODA tidak seharusnya mendapatkan simpati dan pengertian. ODA berhak dan layak akan penyakit yang dideritanya. ODA juga berbahaya pada orang lain. Tidak hanya itu, masyarakat juga tidak bersedia berbicara dengan ODA, tidak bersedia mengonsumsi makanan yang disiapkan oleh ODA, memutuskan pertemanan dengan ODA, serta tidak bersedia bekerja pada kantor yang sama dengan ODA. Nah, apakah stigma ini hanya didapat ODA dari masyarakat saja? Tentunya tidak dong. Stigma juga bisa didapat dari ODA, dari tenaga kesehatan seperti pembiaraan pasien dan penggunaan alat pelindung diri berlebihan oleh tenaga kesehatan, termasuk penggunaan masker, apron, dan penggunaan sarung tangan ganda. Pada bentuk yang ekstrim, pasien melaporkan tenaga kesehatan yang menolak bersentuhan, bersalaman, dan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, dan tidak memperdulikan kerahasiaan pasien atau menolak memberikan layanan pengobatan pada pasien. Wah, stigma yang diterima oleh ODA ini tentunya memiliki akibat ya. Mungkin bisa dijelaskan dari kakak-kakak apa saja akibatnya bagi para ODA. Stigma pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA bisa bikin efek negatif. Efek negatifnya ini pada fisik dan psikologis ODA. Nah, pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup pasien.
Nah, pemberian stigma terhadap ODA ini dapat menyebabkan perasaan terasingkan pada ODA berupa menutup status HIV-nya dan keinginan mencari pengobatan. Stigma yang diberikan ini juga berhubungan dengan penundaan mencari pengobatan, kepatuhan pengobatan yang rendah, dan juga peningkatan perilaku beresiko pada ODA. Nah, apakah ada cara tersendiri yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma buruk ini terhadap ODA, Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma terhadap ODA. Tapi sebelum itu kita harus memahami nih, apa sih HIV/AIDS itu? Seperti mengetahui bahwa virus HIV hanya dapat tertular melalui cairan tubuh seperti darah, cairan pada organ reproduksi, dan ASI. Nah, kita semua di sini kan mahasiswa nih. Tentunya pasti ada aksi yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma ODA ini. Mungkin para pembicara bisa memberi contoh. Oke, di sini saya akan memberikan contohnya seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan aksi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa memahami mengenai HIV/AIDS, agar membentuk pola pikir bahwa yang harus kita perangi itu virusnya, bukan orang yang mengidapnya. Dan juga masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang terkena HIV/AIDS adalah sesuatu yang menyeramkan dan harus dijauhi. Nah, persepsi seperti inilah yang harus kita ubah dalam masyarakat. Sebenarnya, yang menjadi kendala dari proses penyembuhan HIV/AIDS itu bukan dari pemerintah, melainkan dari masyarakat itu sendiri, di mana kurangnya dukungan sosial dan terbatasnya pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS. Untuk itulah kita sebagai mahasiswa berperan sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma ODA. Wah, pemaparan dari para pembicara kita kali ini sungguh luar biasa banget ya. Jadi, kontribusi mahasiswa itu sungguh penting untuk bisa memberikan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat terkait ODA. Setuju banget nih, Kak Diva. Semua pembicara kita kali ini memang hebat. Tapi sayang banget kita udah memasuki akhir dari Metakes. Mungkin salah satu dari pembicara kita ada yang mau memberikan kesimpulan atau closing statement? Oke nih, aku mau dong kasih kesimpulannya. Jadi, ODA bukanlah sesuatu yang mengerikan dan harus dihindari. Justru disinilah peran kita sebagai mahasiswa untuk terus memberikan support dan memberikan semangat kepada para penderita ODA, agar mereka mau berjuang dan sembuh dan membantu menghapus stigma terhadap ODA. Karena memang yang dibutuhkan oleh ODA adalah dukungan dan support dari orang terdekat dan orang di sekitarnya. Benar-benar ya, kali ini kita memang nggak salah nih pilih para pembicaranya. Banyak ilmu dan informasi yang tentunya sangat bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Namun, sayang sekali, kita harus menyudahi podcast kita kali ini. Saya, Naswana Risa Zanhak, dan rekan MC saya, Nisrina Natifah dan Oktania Ramadhani, mengucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara kita karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi di Metakes ini. Mungkin kalau kalian ada waktu luang, boleh nih mampir lagi ke Metakes. Iya nih, kakak-kakak, kapan-kapan harus mampir lagi ke Metakes. Siap, pastinya kita mampir lagi kok ke Metakes. Yang penting para MC jangan lupa ya untuk undang kita lagi. Iya nih, masa disuruh kembali aja tapi nanti nggak diundang lagi kitanya. Jalan-jalan beli kedon dong, pasti dong. Oke, mungkin sampai di sini aja ya Metakes kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Metakes selanjutnya.